Mengapa tidak ada baptisan anak? Alkitab nggak nulis, nggak ada baptisan anak. Anak-anak itu diberkati, didoakan, bukan dibaptis. Bahkan dari zaman Torah pun tidak ada anak kecil dibaptis. Ada anak umur 12 tahun, ya kalau perempuan, kalau laki-laki 13 tahun. Namanya bar mitzvah. Ah ya, Ibu Grace, silakan. Nanti Ibu Yeti segera hubungi ya, hubungi Pak Gogo. Nanti hubungi saya, nanti saya kasih nomor handphonenya ke saya, nanti saya hubungi Pak Gogo. Silakan Ibu Grace. Ada Ibu Grace? Iya, sebentar. Aku lagi nyari ini apanya nih. Udah bagus kok suaranya ini, kok udah jelas kok. Oh ya, udah jelas ya? Ya, jangan pakai headset nanti malah nggak jelas. Ini bagus kok. Oke, pertanyaannya begini. Ini sih saya mau langsung spontan. Berarti kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, itu hal-hal yang nggak baik seperti indigo, segala macam, ETC dan lain-lain, itu otomatis auto akan hilang ya, karena Yesus yang bekerja di situ ya. Bukan hilang. Sampai proses kita maksimalnya mati gitu, sampai ajal kita begitu ya. Jadi kita selalu bersama Tuhan Yesus. Tadi yang Pastor Paul Jang itu saya ambil kesimpulan bahwa kalau kita bersama Yesus, semua yang dibilang itu indigo pertanyaan dari Bapak ini nih, itu akan sama Tuhan Yesus akan disingkirkan ya. Bukan, saya nggak bilang begitu. Gimana? Saya dengar aja, pendengar. Supaya jadi rema buat saya. Kalau kita indigo, ya, kalau kita belum terima Yesus, ya kita ngelihatnya orang mati, ngelihatnya setan-setan, roh jahat. Tapi kalau kita sudah di dalam Yesus, ya, indigonya masih nggak? Masih. Masih. Tapi kita nggak ngelihat orang mati lagi, udah ngelihat setan-setan lagi. Ngelihatnya malaikat. Oh, gitu. Oh, iya, gitu ya. Iya. Jadi yang jelek-jelek itu. Kenapa sih orang bisa indigo? Saya pernah baca jurnal indigo itu karena indigo itu belakangan banyak anak indigo terutama di kota-kota besar. Mengapa? Karena waktu hamil ibunya banyak menghirup timbal. Dari itu loh, di pinggir jalan, di halte bus itu kan bis-bis itu kan kendaraan-kendaraan itu kan timbal itu kan. Nah, kalau itu logos ya, Pastor ya. Secara logos timbal ya. Kenapa? Secara logika karena timbal itu ya secara. Iya, bukan secara logos. Logos itu ada tulisan ya. Beda lagi. Oh iya. Ya, jadi jangan menggunakan istilah yang kita tidak mengerti nanti bingung ya. Oke. Bukan logika juga. Cara ilmiah gitu ya, cara ilmiahnya karena timbal ya. Iya, pokoknya itu karena timbal. Tetapi ada yang mau karena genetik, ya kan? Karena sebetulnya namanya indigo itu kan adalah sebuah kecerdasan untuk sebuah intelligence untuk apa namanya karena ada IQ, ada EQ, ada SQ. Nah, itu panjang lagi ceritanya tuh ya. Intelijen otak kita. 1 tambah 1, 1000 dikali 257 dikali 56 kali 91 sama dengan berapa? Langsung dijawab. Nah, itu nama IQ itu. Kalau EQ itu kemampuan berpolitik, intrik, pinter dia tuh mempengaruhi orang lain. Nah, ada SQ. SQ itu dia bisa menerjemahkan satu impresi, satu kesan-kesan, sehingga dia bisa ngeramal masa depan. Itu kecerdasan spiritual. Kenapa? Sebenarnya bukan dia ngeramal, dia menganalisa yang ada dengan cepat. Terus misalnya dia masuk ke ruangan ini pengap sekali. Bahasa ini ngomongnya apa? Banyak. Sebentar, jadi potong. Nanti saya bingung. Itu bukan, itu ada setannya, itu bahasa sederhana. Tapi sebenarnya dia caranya apa? Dia ngerti ada sesuatu yang nggak beres di sini. Itu namanya SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Itu. Nah itu mesti harus hati-hati belajar itu ya. Jadi nggak dikit-dikit klinik-klinik atau batu semua itu pasti ilmiah, nggak juga. Itu semua ada bagiannya, bisa diilmiahkan. Tetapi apakah benarnya nggak tahu. Harus orang itu ngalamin. Kebetulan kalau saya ngalamin sendiri, buat saya begitu cara menjelaskannya. Buat orang lain belum tentu. Gitu loh. Tapi buat saya cara menjelaskannya IQ, EQ dan ISQ. Dan SQ itu begitu. Jadi misalnya saya masuk ke sebuah ruangan ya, saya bisa ngerti ini ruangan ini nggak beres nih. Misalnya gimana?
Misalnya, Pastor. misalnya bagaimana? Misalnya kalau masuk ruangan itu semuanya berantakan. Berantakannya model apa nih? Dari jenis berantakannya saya ngerti. Ini pasti berantem terus setiap hari ini suami istri nih. Ah, gitu loh. Misalnya ini contohnya misalnya gitu. Iya. Misalnya ya, oh ini berantem karena malas nih. Beda lagi. Ini karena males, belum ada semangat. Lanjut. Mm-mm. Terus satu lagi, Pastor, kalau kita mau belajar Alkitab kayak dulu nih ya, orang Islam dulu, kita kan belajarnya tuh dari pertama nih Al-Quran, misalnya dari Al-Baqarah lah ya, surat 2. Kalau dari Alkitab sendiri belajar Alkitab kata orang nih ya, kata orang kilawakolak, katanya dari Mazmur dulu gitu. Itu dari mana sih pas saya baca Mazmur banyak banget. Nggak begitu. Jadi Ada kalau ya? mau baca Alkitab, baca dari Kejadian aja sampai ke Maleakhi, terus lanjut Matius sampai Wahyu. Oke. Gitu. Jangan percaya yang begitu-begitu, nggak ada ininya ya. Alkitab sudah disusun sedemikian rupa supaya kita bisa memahaminya. Dibaca urut aja dari depan. Baca kan dari depan ke belakang, bukan dari tengah kan. Iya. Kalau baca buku, baca Dengan matematika, urutan baca itu ya, bahasa Pastor, sejarah, semua dari depan ke belakang, bukan dari tengah-tengah. Ntar bingung ujung pangkalnya. Iya, oke. Kan gitu kan. Ya. Jadi ikut urutan buku aja ya, dari Urutan aja. dari perjanjian baru terus perjanjian lama ke perjanjian baru gitu ya, Iya. Pastor. Gitu Thank ya. you. Tuhan Ya, memberkati oke, ya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Langsung Andri Panjaitan terakhir ya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Andri Panjaitan. Shalom, Pastor. Shalom. Ini kan saya ingin nanya, ini beberapa hari ini kan saya mengikuti video-video Pastor tentang saat teduh ini. Nah, untuk hari ini kan saya sedang nonton tentang penciptaan ini. Penciptaan pada mulanya ini kan ada terputus. Yang saya kurang mengerti itu tentang kejatuhan malaikat itu. Belum dijelasin Pastor. Itu. Yang kedua, Pastor. Tadi kan Pastor bilang tuh, Pastor itu tidak meyakini baptisan anak. Apakah itu, saya mau nanya, apakah itu kebenaran dari Logos atau keyakinan Pastor aja gitu? Terima kasih, Pastor. Ya, kalau tes ini ya, jadi begini. Mengapa tidak ada baptisan anak? Alkitab nggak nulis, nggak ada baptisan anak. Anak-anak itu diberkati, didoakan, bukan dibaptis. Bahkan dari zaman Torah pun tidak ada anak kecil dibaptis. Ada anak umur 12 tahun, ya kalau perempuan, kalau laki-laki 13 tahun. Namanya bar mitzvah. Bar mitzvah itu adalah seperti pendadaran anak dari seorang anak menjadi akil balik untuk masuk ke dunia dewasa. Dipersiapkan, tapi itu bukan dibaptis. Orang Yahudi itu rata-rata dibaptis itu setelah usia 30 tahun. Ya, pembaptisan itu setelah usia 30 tahun. Semua kata pembaptisan rata-rata itu disebutkan usia 30 tahun. Nah, orang diproselit, nah dibaptis. Itu setelah usia 30 tahun. Karena itu kedewasaan. Makanya Yesus dibaptis usia 30 tahun. Itu ya. Jadi nggak ada di Alkitab baptisan anak, itu nggak ada. Jadi bagaimana bisa kita mau bikin sendiri? Ya ini Pastor izin, tapi saya pernah nonton satu video ini tentang mengapa ada baptisan anak, karena ada suatu ketika Lazarus itu menempati sebuah rumah dan keluarga itu percaya dan diberi baptis. Banyak yang menafsirkan bahwa dalam keluarga itu pasti ada anak-anaknya itu. Nah, yang tidak tertulis, jangan ditulis. Jangan diyakini. Ya, itu ada di Kisah Rasul 16 itu tadi ceritanya. Ada kepala penjara di Roma, di Filipi, terus dia bertobat. Lalu dibaptislah dia dan seluruh isi rumahnya. Juga Kisah Rasul 10, Cornelius dibaptis oleh Petrus, keluarganya. Juga yang di Filipi oleh Paulus. Ya. Tapi apakah anak-anak itu kemudian dibaptis? Yang jelas bukan bayi. Ya, karena nggak disebut bayi, tapi seluruh seisi rumahnya, dibilang seisi rumahnya. Nah, cuman kalau kita melihat tengok dalam dari sejarah orang Yahudi dalam perjanjian lama,
Nggak ada anak kecil dibaptis. Sampai hari ini juga nggak ada orang Yahudi di anak kecil dibaptis. Dari mana ada baptisan anak? Itu dari pagan, dari kuil Apollo. Ketika lahir, dibawa ke kuil Apollo, terus dipercik-percik di kuil Apollo. Nah, itu dari situ. Salah nggak? Enggak, itu kan tradisi. Boleh-boleh saja. Tetapi yang namanya lahir dari air dan roh, itu adalah keputusan dari orang itu, bukan keputusan orang tuanya. Jadi misalnya nih, setelah dia mengerti, anak saya dibaptis umur 12 tahun. Waktu kecil, waktu 8 tahun, saya bilang, jangan, kamu belum ngerti. Tapi saya ajarin terus, bukan nggak ngerti, nggak tak bodohin amat, saya ajarin. Setelah dia benar-benar mengerti 12 tahun, dia minta dibaptis, boleh kamu dibaptis. Baptislah dia. Itu ya. Jadi banyak tradisi yang campur baur sama kita. Nah, kalau saya untuk dalam hal yang lain saya bisa kompromi, tapi untuk baptisan saya tidak kompromi. Tidak ada baptisan anak. Ya karena Alkitab nggak pernah menyebutkannya. Anak itu maksudnya bayi ya. Kalau anak 12 tahun bagaimana? Ya nggak apa-apa, dibaptis saja kan sudah ngerti dia. Kan keputusan. Dia sudah mengerti karena kita ajari dan dia memutuskan. Tapi kalau bayi nggak ngerti lah. Kalau 7 tahun bagaimana? Ya baptis aja, nggak apa-apa. Kan dia sudah ngerti, bisa dijak ngomong, udah. Kalau bayi kan nggak bisa dijak ngomong, nggak ngerti dia. Gitu ya. Ya, Gitu nggak ya. ngerti, Pastor. Kalau yang pertama itu, Pastor, gimana, Pastor? Untuk videonya saya belum ketemu ini. Yang apa ya? Yang mengenai setan. kesatuan malaikat itu ya. Hillel itu ya pada mulanya kan alam menciptakan langit dan bumi. Itu yang dimaksud adalah jasmani dan rohani. Lalu si Hillel ini ditaruhlah di alam jasmani. Ya. Kemudian di alam jasmani itu kan begitu makmur, begitu luar biasa. Terus tiba-tiba begitu indah gitu kan. Si Hillel ini ingin menguasai seluruh alam jasmania ini. Dan dia mau nantang Allah, dibilangi dalam Yesaya 14 itu kan. Lalu dia naik ke utara, nantang Allah. Baru dia mau naik, dilempar ke bumi. Makanya ada pertempuran di Uranon itu loh, di atmosfer di bumi ini. Di awang-awang, bukan di surga. Ada 3 jenis surga bagi orang Yahudi. Dan iblis tidak pernah ada di Uranonnya tempat Allah berada. Nah, jadi dia waktu mau naik dari alam jasmani ya, dia pergi ya, maka dilempar ke bawah katanya Yesaya 14 itu. Mengapa dia mau ke sana? Dia ingin menyamai dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus harus turun ke dunia ini untuk mengambil alih dunia ini dari tangan si Hillel. Begitu ceritanya. Itu di Yesaya 14, terus di dalam Tirus dan Sidon, di dalam ceritanya Raja Tirus itu ya. Nah itu juga begitu. Dari sanalah engkau berasal, dikatakan begitu kan. Dengan permata, krisopras, segala macam. Nah itu cerita tentang Hillel itu. Dari mana taunya? Ya dari tradisi Yahudi juga kita ngerti kan. Tetapi itu memang ceritanya itu. Karena misalnya Yesaya 14, nubuatan tentang Babel. Raja Babelnya aja belum ada zamannya Yesaya. Nah, gitu. Jadi itu memang benar-benar penglihatan tentang Hillel itu. Jadi apakah itu kejatuhan? Ya bukan masalah jatuh nggak jatuh. Itu kan Tuhan kan menciptakan alam semesta dengan sebuah kehendak bebas dalam tatanannya kan. Gitu. Jadi itu kehendak bebas. Malaikat juga punya kehendak bebas ya. Manusia juga punya kehendak bebas. Itu Pak Panjaitan. Nangkap ya? Oke, terima kasih, Pastor. Iya.